Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvi Izunisa, NIM U2019-1021. Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir 1, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pemikiran tentang Asghar Ali Enginer untuk memenuhi tugas mata kuliah pemikiran tafsir kontemporer, modern dan kontemporer. Pemikiran Asghar Ali Enginer. Beliau adalah tokoh pejuang HAM kelahiran India. Dilahirkan di lingkungan keluarga ulama ortodoks Bahro pada tanggal 10 Maret 1939. Ayahnya bernama Syekh Qurban Husain, seorang penganut kuat saham Syiah Islamnya dan berpikir terbuka untuk berdialog dengan penganut agama lain. Ibunya bernama Maryam. Pendidikan formalnya di India mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi di Universitas Vikram 1956. Pada tahun 1962, beliau meraih gelar sarjana teknik sipil. Selain pendidikan formal, beliau mendapat pendidikan non formal dari ayahnya. Ayahnya mengajarkan tentang ilmu-ilmu keislaman seperti teologi, hadis, dan fikih, tafsir, dan fikih. Dan di samping itu, beliau Asghar Ali Enginer juga menguasai bahasa seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Urdu, bahasa Persia, Hindi, Gujarat, dan Marathi. Lalu konstruksi Asghar Ali Enginer dalam menafsirkan Al-Quran. Pemahaman beliau dalam memahami Al-Quran secara tidak langsung dipengaruhi oleh kondisi latar belakang sosial kultur yang penuh dengan huru-hara terjadi di India pada saat itu. Banyak penindasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh penguasa yang menganut saham Syiah dan menganut hukum Islam dalam percaya terhadap konsep kepemimpinan Islam. Menurutnya, beliau seorang pemimpin mempunyai wewenang dan bahkan ia beranggap bahwa kekuatan yang tersembunyi dari seorang imam berasal dari Nabi dan Allah. Terdapat pendapat ini jelas ditentang oleh Asghar Ali Enginer. Menurutnya, pemimpin Bohra sama sekali tidak mempedulikan ajaran Islam dan justru malah menumbuhkan kultus individu. Akibat dari kekuasaannya yang terlampau besar, dengan pertimbangan konteks realitas tersebut, akhirnya beliau, Asghar Ali Enginer, mulai banyak terjun ke arena pergerakan pembaharuan Bohra pada tahun 1972. Ketika terjadi revolusi di Udaipur, beliau menyerukan perlu tafsir liberal terhadap Islam yang dapat mengakomodir hak-hak individu, martabat manusia, dan nilai-nilai kemanusiaan. Di sini salah satu interpretasi teks Al-Quran, contohnya interpretasi teks Al-Quran dalam pembebasan perempuan. Yang itu adalah salah satu yang saya ketahui. Lalu Asghar Ali Enginer tergolong sebagai pemikir modern yang sangat kental sekali dengan ide-ide pembaharu, liberal, progresif, dan reformis yang membebaskan, serta selalu berusaha menggali hukum yang diskriminatif, menindas yang tidak adil, baik itu yang berbau perbedaan jenis kelamin, suku, ataupun agama, dengan tetap pada ajaran Islam yang bersumber Al-Quran dan hadis maupun ijtihad manusia sebagai khalifah di bumi setelah Nabi. Gitu. Lalu pada tahun 1977 beliau berperan penting dalam pergerakan reformasi. Ketika terjadi pemberontakan di Udaipur, beliau telah merilis berbagai artikel tentang pergerakan reformasi di beberapa koran India terkemuka seperti The Times of India, India Express, Statement, Telegraph, The Hindu, dan sebagainya. Beliau terpilih dengan suara sebagai Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Dawodi Bahro dan konferensinya pada tahap pertama di Udaipur pada tahun 1977 itu. Asghar Ali Enginer mulai dikenal sebagai sarjana Islam terkenal setelah mendapat gelar kehormatan dari tempat kerjanya, Universitas Calcutta, pada bulan Februari 1983. Gelar ini diperoleh atas karya-karya yang berhubungan dengan keharmonisan masyarakat dan kerusuhan sosial yang ditulis sejak pecahnya kerusuhan pertama di India pada tahun 1961 Jaipur. Sedikit dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.